Shalom, damai di hati. Selamat tahun baru untuk kita semua, para pemirsa setia. Kita jumpa lagi dalam program channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Oleh program Perenungan Firman Tuhan sesuai dengan MTPJ, itu tanggal 12 sampai 18 Januari tahun 2025. Berdasarkan bacaan Alkitab Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-30 dengan tema integritas hamba Allah. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, yang selalu menuntun menyertai kehidupan kami, yang telah memberkati kami di sepanjang tahun 2024 dan kami boleh ada di tahun 2025 dalam pertolongan Tuhan. Dan kembali di saat ini melalui program Perenungan Firman Tuhan, channel YouTube Marturia Gemi Bukit Kasih Girian Permai. Kiranya firman Tuhan yang hendak dibaca, ditaburkan dan diberitakan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang percaya. Berkati kami dengan hikmat surgawi dalam urapan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh membaca, merenungkan, mengerti dan melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Terpujilah Engkau dan berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang menjadi manusia kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi bacaan perenungan kita di saat ini dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Saya bacakan buat saudara-saudara. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Duradi, wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk mentahbiskan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini
tidak mengindahkan tita Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar tita raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain
yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sekali lagi tema perenungan kita ialah integritas hamba Allah. Apa itu integritas? Ada banyak definisi mengenai itu. Di antaranya dapat kita baca di Wikipedia. Di situ dikatakan integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas merupakan gambar diri Anda, baik dalam suatu organisasi yang terlihat dan perilaku dan tindakan sehari-hari. Seorang yang benar memiliki sebuah integritas adalah yang dapat diberi kepercayaan. Hal ini didasarkan pada kesesuaian antara perilaku dan ucapan. Integritas mencerminkan seseorang dengan suatu ciri yang transparan, bertanggung jawab, dan objektif. Tentu dari pengertian ini dapat kita pahami apa itu integritas. Sehingga berdasarkan tema, yaitu integritas dari hamba Allah, lebih ditekankan kepada seorang hamba Allah. Siapa hamba Allah yang dimaksud? Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen menggunakan kata hamba Allah lebih ditujukan kepada pendeta, gembala, penatua, atau diaken, atau orang-orang yang melayani secara khusus. Penggunaan istilah hamba Allah mungkin terlalu sempit apabila hanya dikhususkan pada pendeta saja misalnya. Sebab dalam realita banyak orang menyebut dirinya hamba Allah, namun cuma sebagai topeng. Karena ternyata dia adalah hamba uang, hamba mamon, hamba iblis, hanya ingin populer dan sebagainya. Istilah ini pun dapat menjadi keliru, karena kalau hanya pendeta yang disebut sebagai hamba Allah, terus jemaat adalah hamba siapa? Tentu bukan hamba iblis, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Dan karena itu penyebutan hamba Allah paling tepat ditujukan kepada semua orang percaya yang mau setia dan melayani Tuhan melalui kehidupan dan profesi. Baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua atau siapa saja. Karena hanya kepada Tuhan sajalah kita sebagai orang Kristen menghamba dan mengabdi. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, maka melalui bacaan kita saat ini, mari kita belajar tentang bagaimana integritas hamba Allah yang dimaksud. Kitab Daniel selalu memberi motivasi dan semangat iman bagi kita untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ada begitu banyak pengalaman iman yang memperlihatkan akan kemahakuasaan Tuhan, baik yang dialami oleh Daniel sendiri. Dan khusus Daniel pasal 3 ini kita belajar dari kisah 3 orang pemuda yang percaya kepada Tuhan dan yang memiliki integritas yang dapat kita contohi. Mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria, yang juga dikenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pemuda-pemuda Israel yang terpilih sesuai dengan syarat, yaitu keturunan raja, kaum bangsawan, tidak ada sesuatu cela, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, pengertian tentang ilmu, cakap bekerja. Untuk bekerja bagi Raja Nebukadnezar yang menjadi penguasa setelah mengalahkan Yerusalem atau Israel Selatan. Saudaraku, rupanya 3 orang pemuda ini bukan pemuda yang sembarangan. Itu dapat menjadi contoh bagi seluruh pemuda-pemudi Kristen di masa kini. Namun yang lebih mengherankan lagi, sekalipun mereka tetap hidup di istana, memiliki jabatan, tetapi mereka tetap
hidup di dalam iman, hidup di dalam keyakinan, untuk tidak menajiskan diri dari santapan dan minuman anggur yang biasa dimakan oleh raja. Mereka bukan hanya pintar dan berhikmat, namun juga sangat berintegritas. Iman kepada Allah membuat mereka mampu menahan diri dari segala godaan dan kenikmatan duniawi. Sekalipun dalam zona nyaman mereka tidak lupa diri, tetapi tetap teguh pada pendirian dan keyakinan mereka sebagai hamba Allah. Sikap dan karakter inilah yang harus dimiliki oleh orang Kristen di masa kini, di tengah-tengah rayuan dan godaan kenikmatan dunia. Dapatkah kita menjaga identitas kita sebagai orang Kristen? Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam kisah ini rupanya Raja Nebukadnezar membuat patung yang terbuat dari emas dan mewajibkan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa untuk sujud menyembah patung yang telah didirikan atau dibuat oleh raja. Siapa yang tidak sujud akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Singkat cerita, saudaraku, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego oleh karena imannya kepada Tuhan Allah Israel, mereka tidak mau sujud menyembah patung tersebut. Saudaraku, di sini kita belajar bahwa zona nyaman dengan jabatan yang tinggi sekalipun tidak membuat mereka melupakan Tuhan Allah Israel. Sekali lagi integritas mereka teruji. Bahkan kisah berikut lebih luar biasa lagi. Oleh hasutan beberapa orang Kasdim, setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, maka Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk menangkap ketiga pemuda Israel tersebut dan mengajak mereka untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja. Kalau tidak, maka mereka akan dihukum mati. Saudara, kita simak jawaban dari ketiga pemuda ini seperti yang tercatat di dalam ayat 16 dan 17 pasal 3 ini. Mereka berkata, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sekali lagi, luar biasa integritas yang dimiliki oleh ketiga pemuda ini. Keyakinan iman mereka kepada Allah tak tergoyahkan oleh apapun juga. Bahkan sekalipun nyawa adalah taruhannya. Iman yang tanpa syarat. Kalau Tuhan mau menolong, pasti ia menolong. Kalaupun tidak, tetap Tuhan dipermuliakan dan disembah, bukan patung emas. Menjadi teguran buat kita semua selaku orang percaya di masa kini yang begitu mudah meninggalkan iman demi kesenangan, demi jabatan atau apapun juga yang dapat menghindarkan kita dari tantangan dan pergumulan. Atau juga jadi teguran bagi kita selaku orang Kristen yang sering memanfaatkan iman atau keyakinannya sebagai cara untuk mendesak Tuhan supaya melakukan segala hal yang bagus, yang baik bagi diri. Kalau sakit harus pasti sembuh. Kalau tidak punya uang harus menjadi kaya. Kalau doa tidak dikabulkan, maka berkurang iman dan keyakinan atau mungkin meninggalkan Tuhan. Tanpa belajar untuk bersabar di dalam proses, mungkin dari pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, ada sesuatu yang luar biasa yang dahsyat dapat terjadi. Kita dapat melihat kemuliaan dan kuasa dari Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga akhirnya saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang telah dipanaskan dengan luar biasa, sehingga membakar mati orang-orang yang mengangkat ketiga pemuda tersebut. Namun sungguh di luar nalar saudaraku, terkejutlah Raja Nebukadnezar dan berkata kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Ketiga pemuda tersebut
sedikit pun tidak terbakar, sehelai rambut sekalipun. Luar biasa campur tangan Tuhan bagi orang-orang yang menaruh percaya kepadanya. Sehingga apa yang terjadi saudaraku, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dari perapian yang menyala, dan mewajibkan kepada segala bangsa untuk jangan menghina Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan memakai ketiga pemuda ini dalam rangka sebuah rancangan yang sungguh luar biasa. Di Babel, Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, karena itu melalui Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-30 ini, marilah kita semua menjadi hamba Allah yang berintegritas. Belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita hidup sesuai dengan keyakinan iman. Apa yang diucapkan itu juga yang kita lakukan. Tetap konsisten dan berpegang teguh pada keyakinan iman tanpa syarat. Apapun tantangan dan cobaan tidak akan membuat kita menjadi lupa diri. Apalagi melupakan Tuhan. Sebaliknya tetap hidup berserah penuh kepada Tuhan. Siapa tahu dalam kesabaran, dalam ketabahan, menjalani proses dari Tuhan, kita dapat melihat dan merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan secara pribadi. Kalau harapan kita tercapai, maka syukur kepada Tuhan. Namun jika rancangan Tuhan berbeda dari harapan kita, tetap pujian dan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati kita semua melalui firman dan perenungan saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Firman-Mu kembali mengingatkan kami tentang kemahakuasaan-Mu, dahsyatnya dan luar biasanya Allah yang kami sembah, Allah yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah. Kami berada di tahun baru, tahun 2025. Tentu dengan segala hal yang serba tidak pasti. Tetapi satu hal yang membuat kami yakin dan pasti bahwa Tuhan yang kami puji, sembah dan muliakan adalah Allah yang selalu beserta dengan orang-orang yang hidup di dalam iman dan keyakinan yang teguh, yang memiliki integritas iman. Dan karena itu tolonglah kami Tuhan melewati tahun ini tetap berserah penuh kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nama Tuhan tetap dipuji-puji, ditinggikan dan dimuliakan. Tolonglah kami supaya tidak meninggalkan iman dan keyakinan ini. Sebaliknya tetap teguh berpegang di dalam iman, tetap menyembah Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah boleh menjadi bagian kehidupan kami semua. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian program Renungan Firman di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.